Coba Toto pimpin berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pimpin ucapan selamat pagi kepada Bu. Selamat pagi, Ceko. Selamat pagi, Pak Guru. Baiklah anak-anak, kalau nggak salah minggu kemarin kita telah membicarakan manfaat sampah. Manfaat sampah. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan membahas gunanya sampah. Tentunya kita tahu bahwa sampah itu masih bisa dimanfaatkan apabila kita mendaur ulangnya. Sebagaimana anak-anak lihat, Bapak sekarang membawa air. Coba Lilis ini apa? Air. Di sini air ini disimpan di apa, Lilis? Disimpan di gelas. Gelas. Coba Paul. Kamu dulu Paul. Duduk. Tadi teman-teman kamu mengatakan bahwa ini adalah gelas. Menurut Paul ini apa? Plastik. Jawab. Plastik. Paul coba. Tidak tahu. Yang lain ini terbuat dari apa? Saya Pak. Nah, ini teman kamu Toto mengatakan ini dari plastik. Nah, kita lihat bahwa sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan bahwa sampah apabila diproses, terutama sampah dari yang berasal dari plastik ini bisa dimanfaatkan kembali. Ya. Satu di antaranya, coba Nur, manfaat dari hasil daur ulang plastik itu apa? Ya, coba. Dia akan di Pak. Ya, didaur ulang. Nah ini, kita lihat ini ada satu bukti. Bagus sekali Wati mengatakan selain untuk hiasan, coba kalian perhatikan dan maknai yang sekarang kalian bisa lihat bahwa plastik berdasarkan hasil daur ulang ini sekarang manfaat yang kita lihat untuk apa ini? Yang terlihat oleh kasat mata sekarang. Coba ini tempat menyimpan air. Tempat menyimpan air. Kamu jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Saya pegang nih. Perhatikan. Nah ini setelah tadi teman-teman kamu mengatakan dari ini dan sebagainya, bahkan ini mengatakan tempat menyimpan air. Iya Pak, iya Pak. Ini air apa ini? Oh itu air putih Pak. Air putih. Ada, Bang. Nah terus saya ingin tanya, kira-kira agar plastik ini bisa dimanfaatkan untuk air dalam artian ini akual atau kata ya, ini proses pembuatannya bagaimana menurut kamu Ahmad? Bukan yang cair hujan. Ini yang dari plastiknya. Ya. Kira-kira proses pendaur ulangan sehingga ini bisa dimanfaatkan dan diproduksi, diperjualbelikan. Prosesnya kira-kira bagaimana ini? Ia dipulung oleh si pemulung, lalu dibawa dan bakar ya, dijual ya ke pabrikan. Coba Motan dibantu, coba. Dikilo dulu Pak, dikilo. Coba Motan. Bapak ingin mendengar sebuah pernyataan berdasarkan hasil pemikiran dan pemahaman Anda
sehingga ini bisa dimanfaatkan dan diproduksi dan diperjualbelikan. Tes. Gampang Pak, tinggal nanti kan Pak kan jualan ini Pak, jualan kelontongan, habis saya press kemudian dijual ke Pak Toto Pak gitu. Bagaimana menurut kamu? Pak, murid yang pintar itu tunti nggak berangkat. Jadi Nggak berangkat ya? Iya. Ada suratnya enggak? Nggak ada. Wah, kalau begitu saya harus menghubungi nanti buang kelas, sudah harus ada pemanggilan ini. Ya. Terus kita hubungi lagi, ada yang lain. Anak-anak jadi ini melalui proses tentunya yang berasal dari sampah, melalui proses daur ulang, tentunya diolah di sebuah pabrik. Ya. Plastik yang tadinya sudah tidak bermanfaat bisa menjadi manfaat, dijadikan sebuah gelas dan diisi oleh air, dan airnya pun ini melalui hasil proses juga bisa jadi ini air dari pegunungan dan sebagainya, melalui proses seolah-olah bahwa air ini mentah tetapi bisa kita manfaatkan dan bisa diminum dan kesehatan itu bisa dijaga. Tentunya ini melalui sebuah proses, tentunya melalui sebuah proses. Nonton TV. Kayaknya nonton Persib ya. Semua mau pakai Persib. Silakan dulu. Jangan ada kali lagi. Pak, jangan suka ikut ronda Pak. Nah, jadi duduk yang betul ya nih kamu. Nah, jadi kita teruskan. Anak-anak nanti silakan kalian membuat diskusikan secara kelompok dan membuat kelompok sehingga dibagi berapa kelompok dari mulai istilahnya dari bahan baku sampai proses dan sampai diperjualbelikan. Ini prosesnya bagaimana, didiskusikan, dibuat sebuah laporan nanti dan dikumpulkan akan berapa nilai itu hasilnya. Barangkali anak-anak sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Jadi satu gambaran bahwa kurikulum 2013 itu harus hidup demikian. Dan ini diakhiri nanti ada sebuah proses diskusi dan lain sebagainya yang harus dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang akan menjadi bahan laporan. Nah ini, terima kasih. Barangkali dari teman-teman dulu ada yang mau simulasi, maka terima kasih. Yang berdasarkan hasil diskusinya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Selamat siang Ciko. Sebelum pulang kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini sebetulnya simulasi daripada kurikulum 2013. Tapi dulu hanya menjelaskan ya bagaimana fungsi daripada sampah itu ya. Sampah itu bisa didaur ulang sehingga kreasi daripada siswa itu membuat bahan yang baru sehingga dia akan membuat lagi itu yang menyimpulkan daripada manfaat daripada sampah itu. Sehingga siswa menjadi kreatif bagaimana cara sampah ini menjadi produktif gitu ya. Nah ini ada persentase, ada portofolio yang harus diselesaikan oleh siswa
ya, sehingga siswa punya pengetahuan keterampilan yang bisa membuat daur ulang sampah. Itu contohnya. Ya. Ini adalah gambaran daripada kurikulum. Ini keterampilannya ada, pengetahuannya ada, juga sikapnya ada, juga tadi berdoa, ya, juga yang ada yang kesiangan ini juga sikap daripada siswa yang kurang disiplin, sehingga guru akan memberikan suatu nilai yang negatif, ya. Itu kan dari sikap, ya. Ada kesiangan, ya, ada yang siswa yang berdoa tadi, juga yang lain berdoa, yang tidak berdoa itu juga nanti akan ada penilaian daripada siswa. Itu yang utamanya adalah bahwa siswa akan membuat daripada tadi yang digerakkan oleh guru. Guru hanya menerangkan ini daur ulang bagaimana, ya, bagaimana sehingga bisa produktif. Nah itu yang diharapkan dalam kurikulum 13. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.